Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore para millennials di seluruh Indonesia. Bertemu lagi dengan saya Feni dan hari ini saya ditemani oleh partner baru saya yaitu Putri. Uti atau Putri nih dipanggilnya. Para milenial boleh panggil saya Uti karena kalau Putri itu Beda lagi ya. Oh, sebelah. Oke, Uti, kita sebentar lagi sudah memasuki Hari Raya Idul Fitri ya. Betul. Nah, biasanya memang Hari Raya Idul Fitri identik dengan makanan-makanan besar seperti kemarin sudah ada sambal goreng ati, sudah ada juga sayur ketupat ya. Sayur ketupat, yes, betul sekali. Dan hari ini kita mau sharing untuk yang kue-kuenya. Kali ini kita akan membuat kue lidah kucing. Lidah kucing, betul sekali. Nah, Putri, lidah kucing biasanya memang kalau di rumah kamu suka bikin kue sama mama mungkin atau enggak? Kalau ini aku baru tahu kali ini. Jadinya kali ini saya yang belajar oleh Putri. Oke, oh berarti baru sekali ya. Tapi kalau di rumah biasanya hidangan kuenya apa sih mayoritas? Kalau biasanya itu yang pastinya itu ada nastar, terus lidah kucing nih. Loh, ini kita lagi bikin lidah kucing. Terus kalau di rumah gimana? Biasanya beli sih. Oh, beli. Iya. Nah, mungkin nanti bisa dipraktekkan ya sama mama di rumah bikin lidah kucing. Terus habis itu ada apa lagi nih? Biasanya tuh kalau hidangan di waktu lebaran di rumah juga biasanya kita makan putri salju. Yang kalau kita makan langsung lumer gitu ya betul. di mulut ya. Terus juga ada biskuit kaleng. Nah, biskuit kaleng isinya biskuit atau rengginang nih Putri nih. Oh, Feni pengalaman sekali ya di rumahnya. Seperti itu lah. Nah, oke. Enggak. Isinya biskuit tapi separuhnya rengginang. Nah, Putri tadi dengan Putri ngomong-ngomong perihal lidah kucing. Betul. Ya. Nah, sekarang hari ini memang kebetulan banget kita mau buat lidah kucing. Nah, dari bahan-bahannya yang nantinya akan jadi gestar yaitu soya melilea pastinya. Betul sekali, atau melilea minuman serbuk kedelai. Nah, kalau kita lihat dari bahan-bahannya ada apa aja sih? Untuk bahan-bahan yang pertama itu ada gula halus, lalu ada butter yang dicampur margarin. Butter itu kalau di Indonesiain mentega ya? Betul. Oke. Lalu ada telur. Tapi yang kita pakai itu hanya putih telurnya saja ya. Putih telurnya. Jadi kuningnya aja. Itu bisa kita singkirkan atau bisa juga di buat lagi. Kreasi lainnya dadar lagi. Betul. Boleh. Lalu buat nanti sahur ya kan? Betul kan Pak ini? Betul. Lalu ada tepung yang protein rendah. Lalu ada tepung maizena. Yes. Yang terakhir itu ada keju. Nanti kejunya kita mix ya di dalam adonannya. Tapi kejunya itu harus diparut dulu. Parut terlebih dahulu, kan nggak mungkin langsung satu ya. Itu nanti akan ngegumpal ya. Ngegumpal. Kalau jadi saya yang lebih tahu sih Penny, kan saya belum pernah bikin. Nggak apa-apa, kan saya berguru juga sama Uti. Ini dia guru saya. Dan untuk kejunya ini harus kita parut ya Fen. Jadi biar dia kalau semisal kita langsung masukkan kejunya langsung utuh, itu dia akan menggumpal. Waduh. Oke, sekarang kita mungkin langsung aja kali ya. Boleh. Putri ya. Yang pertama-tama kita mix dulu antara butter, mentega margarin dan juga gula halus. Oke, aku ambilin Nanti ya. untuk takarannya akan dituliskan ya Putri ya di poster ya. Untuk ngomong-ngomong ini kita buatnya berapa porsi nih? Kita untuk resep ini kita buat setengah resep. Jadi memang bisa disesuaikan sih. Contohnya mungkin Uti di rumah ada berapa keluarga, berapa orang di rumah? Ada 5. Ada 5. Nah, mungkin kalau memang di keluarga semuanya suka ya sama lidah kucing ini ya. Jadi mungkin bolehlah bikinnya satu resep gitu. Jadi bisa disesuaikan. Oke, jadi kalau semisal kan sekarang ini biasanya jualan online ya. Ini bagus banget untuk dijual lagi ya. Boleh. Jadi semisal mau bisa untuk jualan online juga, tapi kayaknya agak mepet ya Uti ya. Iya, karena sekarang dikit lagi udah mau lebaran. Gak apa-apa. Jadi ini sebenarnya bisa kita praktekkan untuk selama weekend nanti Uti. Iya, jadi kan kita sebentar lagi Sabtu dan Minggu weekend ya, waktunya kumpul dengan keluarga, jadi pas dibanding banget. Kita tidur-tiduran aja ya nggak sih Fen? Betul, dibandingkan tidur-tiduran ya, mending buat kue sama keluarga sama anak mungkin ya. Oke, nah Putri sekarang kita mau mix dulu untuk bahan-bahannya tadi yang tadi kita sudah butter masukkan dengan margarin dan juga itu ya gula halus ya. Gula Jadi halus. kita campurkan dulu. Nah, sekarang kita mau mix dulu ketiga bahan. Tadi ada margarin, ada gula halus dan juga butter ya. Nah, ini kita mix dengan kecepatan rendah dulu.
sudah mulai mengembang, jadi Uti mungkin boleh bantu tambahkan putih telur ya untuk dimasukkan ke dalam sini. Itu tadi di mixernya sampai berwarna Sampai ngembang nih? ya, sampai warnanya lebih pucat gitu. Nah, ini lalu kita tambahkan putih telurnya. Nah. Yuk. Nah, ini untuk putih telurnya ya. Kita masukkan pelan-pelan. Pindah-pindah lagi. Nah, ini untuk putih telurnya sudah ya. Nah, ini bisa kita mix lagi Uti supaya dia lebih mengembang ya, karena memang fungsinya putih telur ini dia untuk mengembangkan. Gara-gara tadi karena sudah dicampur juga dengan putih telur. Nah, ini sedikit tips supaya memang mengembangnya sempurna. Untuk telur diusahakan di suhu ruang ya. Jadi tidak boleh dingin ya. Baiknya jangan dingin, betul. Nah, selanjutnya kita tambahkan untuk tepung protein rendah. Yes, betul, tepung terigu protein rendah dan juga kita tambahkan tepung maizena ya. Tepung maizena. Nah, nanti untuk takarannya akan kita cantumkan ya di posternya ya. Nah, ini kita boleh di mix lagi. Nah, mungkin sebagai tips kalau semisal langsung kita putar kan takutnya dia muncrat ya. Betul, langsung tersebar ya. Ini bisa jadi kita aduk perlahan dulu baru nanti kita mix lagi. Sudah tercampur rata semua bahan ya. Nah, sekarang kita mau untuk tambahkan keju ya. Nah, sebelumnya ini kita daripada mubazir, betul, ini kita keluarkan dulu. Putri suka keju di rumah? Suka dong. Suka ya. Kayaknya memang mayoritas suka keju ya, sepertinya orang-orang ya. Nah, untuk kejunya itu jangan lupa untuk diparut seperti ini ya. Diparut. Jadi nanti tinggal langsung kita masukkan tapi dan tidak tanpa perlu dimix lagi ya. Tanpa dimix lagi, betul. Jadi langsung kita aduk-aduk. Nah, ngomongin cookies nih Pen, di rumah itu juga sering membuat cookies kah atau gimana? Suka. Aku kalau di rumah suka buatnya tapi nastar. Jadi memang sebenarnya itu favorit di rumah keluarga ya. Di keluarga. Jadi setiap lebaran pokoknya harus buat. Terus kadang sampai mertuanya kakakku ya kadang suka bikin, tante Penny buat dong, tante Penny buat dong. Padahal rasanya kayaknya biasa aja. Tapi kalau misalnya semua pengen coba, rasanya nggak biasa aja dong. Nggak biasa aja, nanti Uti coba ya kalau aku buat di rumah ya. Bagi hampers ya kakak. Hampers, Uti sudah kirim hampers atau belum? Kalau untuk saat ini belum sih. Karena nanti mungkin H-2 lebaran. H-2 lebaran. Tapi kan kemarin kita di Melia sudah ada kreasi parcel dan juga ada recycling ya untuk membuat parcel. Sudah coba buat kah Uti mungkin di rumah? Oh, sudah dong. Sudah ya. Jadi nanti tinggal dikasih aja. Langsung dikasihkan. Dan untuk para Melias di rumah nih udah untuk mencoba membuat kreasi parcelnya atau belum? Mungkin boleh ditulis ya di kolom komentar, karena memang sudah mendekati hari raya, biasanya sudah semakin persiapan nih. Mau ngirim ke siapa aja, terus sudah juga di-list ya. Sudah di-list, betul, mau dikirimnya apa aja ke siapa aja. Nah, ini kita sudah tercampur rata. Sudah ya. Terus bisa kita masukkan keju. Kejunya kita pakai apa, Uti? Keju cheddar. Keju cheddar. Jadi ini untuk kejunya ini langsung kita tuang atau sedikit-sedikit? Sedikit-sedikit dulu. Dan untuk tangan saya sudah mencuci tangan ya. Cuci tangan, jadi kita harus tetap higienis juga untuk membuat masakan ini. Jadi pelan-pelan. Nah. Jadi memang kalau yang memang suka keju, mungkin kejunya juga boleh lebih banyak ya, betul. Cuma kalau kan ada ya orang yang nggak suka keju nih. Jadi untuk kejunya bisa mungkin lebih sedikit, betul. Minimalisir ya. Atau mungkin pilih kue yang lain ya. Karena kan banyak varian lebaran ya. Kemarin sudah ada cookies coklat, lalu itu juga biasanya kalau orang yang nggak suka keju, yang asin-asin itu biasanya dia agak suka coklat ya. Oh, lebih sukanya coklat ya. Atau mungkin nastar juga boleh. Tuh.
Oke, Uti sekarang ini sudah tercampur rata Adonannya semua. udah jadi ya. Terus kita udah mulai bisa nih untuk dibentuk ya. Atau mungkin kalau Bapak Ibu punya tray yang sudah ada bentuk cetakan untuk lidah kucing itu boleh. ditaruh ya. Atau pakai tray biasa boleh. Lalu atasnya boleh dikasih entah kertas roti kah atau mungkin aluminium foil juga boleh. Nah ini caranya kita masukkan ke dalam piping bag. Jadi nanti kita Ini bentuk-bentuk. untuk dibentuk kesininya ya. Betul. Nah nanti di atas lidah kucing pun kita akan tambahkan keju lagi ya. Oke, jadi Nah, Putri mungkin aku yang marut ya. boleh bantu untuk parut dulu. Ini kita masukkan ke piping bag. Jadi nanti supaya bentuknya juga rapih ya. Tuh, ya. Karena kan kalau lidah kucing bentuknya agak lucu ya, kayak Agak lucu ya. oval. Apalagi sekarang ya Uti ya, kalau untuk kreasi-kreasi lebaran seperti contohlah nastar sudah ada yang buat bener-bener bentuknya seperti nanas juga. Betul. Kadang Karena semenjak di rumah aja tuh orang-orang pada lebih kreatif ya. Iya, betul. Betul. Terus ada juga nastar bentuknya seperti burger, ada kemarin Oh, aku itu kayaknya lihat. udah lihat di mana itu? Aku belum Itu tuh. saya lihat di Instagram. Jadi Oh, memang ngomongin Instagram nih, jangan lupa untuk para Melileas memfollow Instagram Melile ya. yes, betul. Di mana tuh, Di-follow Fe? Instagram Melile ya, di Melilea Indonesia.official. Official. Di Facebook juga jangan ketinggalan ya Uti ya. Di Melilea Indonesia, dan juga jangan lupa untuk mensubscribe YouTube Melilea di Melilea Indonesia Official. Betul sekali. Supaya Kayaknya Putri nggak sudah di subscribe semua ya, sudah follow Betul. semua ya, sampai hafal nih. Betul, karena dari sosial media itu para Melilea bisa mengetahui info-info terbaru dari Melilea. Betul banget. Nah, memang juga nanti selama ngabuburit kan kita sudah cukup lama ya, sudah Betul. 20 sekian hari. Nah, nanti juga akan ada kreasi hijab untuk hari raya. Jadi bagi sister dan ibu-ibu nih yang belum tahu, aduh mau gimana ya untuk hijabnya. Aduh bosen deh kayaknya Betul. kalau cuma langsung pakai terus diikat kayaknya bosen Apalagi deh. kalau yang simple-simple ya, itu bisa banget untuk dilihat nanti. Oke, nanti yang isi Tutorialnya. siapa? Saya sendiri. Itu yang isi ya. Iya. Oke. Nah, ini kita sudah masukkan semua. Dan kejunya juga sudah saya parut. Sudah diparut ya. Untuk toppingnya. Ini kita sudah masukkan ke dalam piping bag dan juga sudah digunting dengan diameter yang agak besar ya, Uti ya. Karena kan ini lidah kucing, jadi Harus panjang dan lebar sedikit betul ya. banget. Nah, sekalian Penny bentuk nih, aku masukin ininya ya. Kejunya ya, Ya. Uti boleh bantu untuk taburkan keju di atas lidah kucing. Nah, ini sudah mulai Banyak nih hasilnya nih. Untuk setengah resep aja jadinya udah lumayan Banyak ya, ya. apalagi jadi satu ya. Ini mungkin boleh ditambahkan keju dulu. Untuk toppingnya kejunya juga masih menyesuaikan ya, sesuai selera. Aku boleh pilih nggak nih yang mana yang untuk nanti aku buka puasa? Kayaknya kamu mau ngetek ya yang mana buat buka puasa, kejunya dibanyakin nih kayaknya nih. Betul. Dan juga ini kan agak berantakan ya kalau semisal kita taruh. Tadi di piping bag agak berantakan, jadi bisa sambil kita perbaiki Betul. bentuknya Supaya lebih nice. supaya lebih bagus. Betul. Ini yang dua ini aku udah tag ya. Yang buat Uti yang banyak ya. Betul. Nah, jadi mungkin kalau lebih oke lagi atasnya dikit aja Putri. Jadi Supaya nggak terlalu itu juga ya. nggak terlalu banyak ya. Biasanya kalau untuk buat seperti ini, aku paling suka di bagian seperti kasih topping atau enggak untuk garnishnya. Garnish Gitu, ya. ya. Kalau bagian buatnya nggak suka. Karena aku nggak bisa. Bukan nggak bisa, belum bisa. Nah, ini kan Makanya lagi belajar ya, betul. Nah, gimana kalau lihat dari prosesnya tadi sepertinya gampang ya? Gampang karena juga bahan-bahannya nggak banyak juga ya. Bahan-bahannya tidak terlalu banyak Susah. dan tidak susah dicari. Jadi Banyak bisa masih kita cari lah di supermarket. supermarket atau mungkin pasar-pasar pun Juga sepertinya ada. deh. Nah, ini kita tambahkan keju di atasnya sedikit aja supaya dia memang masih ada bentuk lidah kucingnya ya. Agak aku itu ya,
Kalau terlalu banyak kejunya nanti justru bentuknya kayak kucing aslinya. Jadi kumis kucing. Kumis kucing. Oke deh. Nah, ini seperti ini. Taram. Jadi setelah ini kita apa ini? Setelah ini kita langsung oven dengan suhu sekitaran 180 sampai 190 derajat Celcius. Dengan berapa menit? Dengan lamanya mungkin ya kira-kira 20 sampai 30 menit karena biasanya tergantung oven sih ya Uti ya, tergantung nih. Jadi contohlah di oven Fanny cuma butuh 30 menit, tapi contohlah belum tentu ya di oven yang aku punya bisa jadi lebih cepat gitu, jadi bisa disesuaikan. Jadi untuk sekalian kita lihat-lihat waktu kita masukkan. Betul, sekalian kita dilihat. cek ya. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk ovennya kita panaskan 5 sampai 10 menit. Jadi sebelum sudah taruh ready. ini ya. Betul. Nah, ini kita mulai masukkan. Oke, nah ini tinggal kita tunggu. Kita tunggu sampai 20 sampai 30 menit ke depan. Nah, tadi ngomong-ngomong memang kreasi hijab ya untuk lebaran itu nanti akan segera tayang yang akan dibawakan oleh Putri dengan Uti. Jadi memang nanti akan ada berbagai variasi hijab ya. Betul, untuk ide-ide nih untuk para sister dan juga ibu-ibu yang masih bimbang, aduh mau gimana ya pakai, karena kan kalau lebaran itu kita mau tampil beda ya, mau tampil beda walaupun memang nanti lebarannya tetap di rumah via Zoom ya, tapi tetap harus kelihatan kece dong. Kan untuk bisa di screenshot untuk bikin status nggak sih, karena kan kalau zaman sekarang ini apa-apa status apa diupdate ya. Nah, jadi untuk biar tetap terlihat eye-catching, terlihat trendy, jadi nanti jangan lupa untuk saksikan tutorial hijab untuk hari raya. Betul. Oke deh, kemarin juga sudah parcel sudah ya, tadi kita bahas, lalu sudah juga untuk menu-menu ini nih apa Idul Fitri. Idul Fitri memang kemarin sudah juga banyak kita bahas, jadi tinggal eksekusinya aja nih kayaknya ya para millennials. Nah makanya nih sebelum Idul Fitri akan datang, jadi mendingan itu para sister dan ibu-ibu di rumah untuk mencoba dulu. Betul, jadi berhubung takut gagal kan. Biasanya kalau ibu-ibu nggak gagal sih. Nggak gagal karena ibu-ibu biasanya feelingnya sudah kuat nih. Kalau masak kadang nggak dicobain aja udah enak. Betul, Mama Uti kan gitu nggak? Pastinya dong, karena kalau masakan Noak sendiri ya, itu walaupun dia puasa dan nggak dicobain, ya itu rasanya udah masih tetap enak. Magic sekali memang ibu-ibu tangan kita ya. Ibu-ibu tuh udah ada sihirnya tersendiri ya. Nah, untuk para millennials yang ketinggalan nih di tayang-tayang kemarin itu bisa ditonton lagi kah? Nah, betul. Jadi memang untuk video-video yang kemarin kita sudah buat masih ada ya di Facebook. Jadi semisal Bapak Ibu mau masih bisa ditonton lagi. Betul. Jadi untuk para ibu-ibu nih dan juga para sister yang ingin merecook ya, bisa ditonton lagi tayangan yang kemarin. Ditonton lagi, dicatat lagi resepnya. Kalau mungkin kemarin ketinggalan ya bikin untuk cookies gimana tadi stepnya, nah itu bisa ditonton lagi. Atau enggak jika para millennials di rumah yang ingin merewatch lagi nih untuk kultum-kultum yang kemarin. Kultum ya, karena kan lagi keagamaan ya. Jadi kita lebih meningkatkan lagi nih di bulan Ramadan ini untuk meningkatkan ketakwaan kita. Wah, Uti karena sering nonton kultum kayaknya semakin ini ya, semakin sekalian meningkat pulang, ya. Sekalian pulang kerja di kereta langsung nontonin ya. Oke. Nah, ini tadi sudah bunyi. Sekarang kita bisa langsung angkat ya. Waduh. Hati-hati Fen, panas nih. Iya. Nah, wah harum sekali ya. Betul, udah tercium ya. Kayaknya sepertinya nih aku tergoda nih. Jangan. Memang walaupun puasa kita harus tetap tahan ya, Uti ya. Karena itu ya tujuan dari puasa ya, kita harus menahan diri dari godaan. Masya Allah. Nah, sekarang kita waktunya plating. Kita boleh pakai hand glove kan? Boleh, kita pakai hand gloves dulu. Nah, hati-hati ya Uti ya, panas ya. Nah, ini semisal Bapak Ibu di rumah mau disajikan dengan contohlah teh kah atau melisoy. Betul, pas banget ya. Jadi ada nemenin makanan. Betul. Apalagi
untuk milenials kan agak meredakan lapar juga ya. Jadi bapak dan ibu para milenials di rumah bisa untuk menikmatinya setelah buka puasa. Setelah buka puasa boleh, tapi jangan sampai dihabisin dulu Iya, ya, karena karena nanti kue lebaran. Habis dong. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya bapak dan ibu para milenials di rumah ingin membuat lagi, siapa tahu kan kami satu betul. lebaran mau membuat. Waduh, repot nih kayaknya. Harusnya buat ketupat ya. Nah, ini bisa kita langsung sajikan lidah kucingnya. Biar lebih Ini cantik lidah ya. atau kumis tadi ya, Utia? Nah, lidah kucingnya di sini boleh disajikan dengan tadi mungkin boleh dengan melisoy ya. Jadi semisal udah jadi boleh masukin toples. Nah, boleh disajikan di toples terus nanti minum dengan melisoy. Jadi kalau ada tamu ya, walaupun tamu-tamu dekat lah ya. tamu-tamu dekat, keluarga besar biasanya ya Uti ya, jadi bisa disajikan. Oke. Nah, ini dia menu kita hari ini apa kan? Lidah kucing dengan soya melilea. Wah, ini terlihat menarik sekali ya. Dan juga cantik ya untuk platingnya. Nah, jadi boleh nih nanti disajikan bersama keluarga pada saat lebaran nanti. Betul. Tidak terasa kita sudah menemani Bapak dan Ibu ya di Sesi sore ngabuburit ini Yes, ya. di sesi ngabuburit ini. Nah, sekarang kita mau bergantian dengan Ustadz dan Ustazah kita untuk sesi Kultum bersama Ustadz dan Ustazah. Betul sekali. Oke, saya Penny pamit undur diri. Dan juga saya Putri pamit undur diri. Ramadan asik di rumah aja. Ngabuburit di Melilea jawabannya. Oke, wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.